katanya dia disantet. Gue bilang, santet apa? Masa boneka santet disantet? Nggak ada lah kayak gitu-gitu. Dan sekarang gini deh, kalau emang benar dia disantet, ayo gue mau ini deh. Dia kalau nggak mampu bayar ke dokter ya gue bayarin. Gue ada kok dokter kulit, dokter apa, gue banyak tuh. Mau di rumah sakit mana dia yang tunjuk gue yang bayar. Gue tantangin aja, karena gue tahu orang gue kagak lihat, kata orang belentang-belentung deh, jarang mandi kan, ide siapa gitu kan. Nah kalau memang Iis Dahlia atau siapa, ide Iis Dahlia, ide Irma Dharma Wangsa, ide siapa lagi. Ya pokoknya lo screenin aja sendiri deh. Ya maksud gue gini, dia kayak menggiring opini publik, banyak banget yang nge-DM ke gue. Oh jangan-jangan lo, dari kemarin sih sebenarnya dari dia buka berita tentang dia dibilang disantet, udah banyak sebenarnya nge-DM gue. Jangan-jangan lu nih kak, kata dia gitu, lu kan benci banget sama dia bla bla bla. Gue banyak tuh yang nge-DM gue, banyak kayak gitu. Cuman kan udahlah, gue nggak punya bukti, nggak punya dasar, ngapain gue kayak mau ngelabrak dia apa, gue diemin aja. Tapi tadi dia pertegas terus dan dia selalu ngomong, jangan-jangan. Jadi kan itu benar-benar dia ngegiring opini publik itu ke arah gue. Dia bilang gue tukang santet, orang takut tadi berteman sama gue. Makanya gue mau lihat tuh dia kayak apa sih, bisul apa-apaan sih. Kalau dia nggak mampu bayar dokter, ayo sini gue anterin, gue yang bayar. Nggak usah buka-buka berita gitu loh, baru kayak gimana. Gue juga pernah kok bentol-bentol, tapi itu keringat lembab. Gue kalau nyanyi outdoor gitu kan, keringetan. Nggak langsung ganti baju kan, karena kan gue durasi gue kalau nyanyi outdoor kan bisa 2 jaman di situ. Gue mesti standby di lokasi. Pas gue buka baju bentol-bentol, keringet mendep gitu kan. Makanya ini dia selalu bilang, ini gue disantet. Jadi dia kayak apa ya? Setiap ada di diri dia tuh dia kayak mau bikin berita gitu. Tapi bikin beritanya jadi ngelebar kemana-mana. Kalau emang buat diri lo sendiri silakan deh, nggak usah bawa-bawa orang lain gitu. Bahas santet ide. Ya elah, dasar si Caki. Mbak Mijen bilang, ya kan ada inisial F sama IG. Ya gue juga dulu pernah, mantan pacar gue juga pernah direbut sama Irma juga gitu. Tapi kan gue tetap nggak menjustifikasi ya, karena kan itu kan baru omongan via telepon. Mbak Mijen juga kan lagi di Malaysia. Jadi ya sekarang dia dikit-dikit nggak terima. Gue jalan aja nggak terima, dijelasin nggak terima. Sekarang baru dapat inisial ngoceh. Sekalian aja gue omongin gitu kan. Irma Dharma Wangsa sekalian. Atau nongol ngamuk. Apa ya, udah biarin aja, kalau gue mah terserah dia deh. Kayak kecakapan aja dia. Aku sih nggak bisa menjustifikasi 100%. Tapi kalau kemungkinan kan mungkin aja. Tapi ya kembali lagi, itu kan bukan ranah aku untuk mengkomentarin, karena gue juga kurang ngerti yang gitu-gitu kan. Mungkin nanti gue nunggu sampai Mbak Mijan pulang lah, apakah bener yang maksud Mbak Mijan ide itu ada Irma. Soalnya tadi juga Mama Iis kan, ide janjian Iis Dahlia nih kan gitu kan, jadi gitu kan, atau Iis Danang nih gitu. Ya intinya sih nggak mau menuduh lah gitu aja. Ini kan kadang ada, kadang enggak, tiba-tiba keluar nama. Makanya gue tetap minumin obat dokter. Kemarin kan dari hari Senin tuh, awalnya kan Minggu, Senin, Selasa, ini udah berapa hari nih, udah mau 5 hari. Tadi kata Mbak Mijan tunggu aja 3 hari ke depan. Ya udah gitu, maksudnya kan gue obat dokter gue minum, kalau juga dibantu juga dilihat sama Mbak Mijan juga ya gue ikutin, ada baca doa juga. Terus tadi tiba-tiba nongol paku mendadak di dalam tas gue, ada teror segala macam ya namanya kehidupan ya kan, mungkin aja gitu. Jadi ya nggak tahu deh kenapa sih Mujair itu terus sih yang nyonyos. Gejala aneh tuh timbul bercak gitu, kadang hilang kadang enggak. Kemarin sama Mbak Mijan sempat gue disuruh baca doa, hilang. Tahu-tahu kok pagi-pagi numbuh lagi, terus bentol, bernanah, membesar, terus pokoknya gatel. Kadang enggak, kalau siang gini nggak terlalu gatel. Mulai, tapi lagi robek, Bo. Jadi kalau ngomong tuh lumayan, sekali ngomong robeknya makin parah. Dia nggak terima. Di IG, di instastory gue ngatain Mujair bau kumis. Lah dia ngatain gue lebih parah lagi. Dia ngatain gue penyok. Kan kurang ajar. Mendingan gue dong masih cantik. Mujair berkumis. Emang dia kumisan? Masih bagus gue nggak nyebutin nama. Dia ngatain gue penyok lah, terus kegatelan lah, gue nggak mandi lah. Emangnya dia tiap hari sama gue tahu gue nggak mandi. Gue biar nggak mandi tetap aja kece. Ya kan, jadi gue bingung sama dia. Kayak anak kecil gitu loh. Jontor, apa iseng aja gue. Nyindir itu apa? Nyindir siapa?
Ya kalau merasa kesindir, gue mah pokoknya mereka begitu gak masalah. Bukan sering mereka parodi. Kalau merasa kesindir, bodo amat. Idenya dari mana? Dari perempuan-perempuan yang bibirnya jotor. Ya dia sih dari tadi merasa gue nyindir-nyindir dia. Gue bilang lalu kalau merasa tersindir, gue nggak nyebut nama lu, gue nggak nyebut pokoknya apalah nggak ada, gue bilang gitu kan. Kecuali gue nyebut nama lu. Nama gue nggak tahu dia otaknya pakai apa, gue bingung deh dia. Nggak ngerti gue, maksud gue apa sih? Kagak ada malunya banget orang tuh, gue bingung deh. Putus sama Irfan, gila ntar gue putus sama Irfan ketawa tuh dia, wah, gue nggak mau bikin dia happy, gue nggak mau bikin dia senang. Tapi kan waktu itu Gue nggak mau si Santet ketawain gue, nggak, biarin aja. Tapi dia masih Itu sengaja, perempuan itu sengaja, memang dia pengen manas-manasin gue. Nah kalau dia kayak gitu terus gue ngalah kan berarti gue kalah dong. Ya, gue nggak mau lah kalah sama dia, biarinin aja. tapi sempat bilang nggak sih? Dua-duanya kan PA. Tapi ntar giliran Irfan gue bilang udah kita putus, dia ntar nyamperin gue nunggu depan pagar memelas kayak gitu aja tuh terus. Gue bilang udah mendingan kita udahan aja deh, kamu buka usaha buka sendiri, nggak usah bawa aku. Bilang gitu kan, udah urusin aja usaha. Tapi Tenang emang aja, gue juga orangnya nggak mungkin kok. Gini loh, kita boleh cinta sama laki ya, tapi nggak gitu-gitu juga kali. Kayak gue sama Papi Uya tuh, tiap hari gue telepon-teleponan gitu kan. Nyantai, Bunda Asal sama gue nggak ada curiga, nggak ada apa, karena dia percaya. Nah kalau Irma aja nggak percaya sama lakinya, ya menurut gue ngapain dia pacaran sama lakinya, ya kan? Terus kalaupun sama gue mau saing-saingan, ya orang juga udah tahu cakapan gue, mau ngapain lagi sih gitu loh. Dan sama Irwan kayak orang gimana sih? Ya udah diikat aja Irwan sekalian di dalam rumah ya nggak? Kalau emang ketakutan. Kalau maunya apa kan lo yang pacaran berdua, kalau gua mah sama siapa yang berteman mah nyantai aja. Lagian nggak ada undang-undangnya kok dilarang berteman atau nggak dilarang bersahabat sama teman pacar teman sendiri kan nggak ada. Tadi dia bilang nanti kalau gua sama Gali gini, Gali juga kagak mau kali sama lo. Gimana sih? Selagi kita masih public di media ya santai lah. Kecuali kalau gua udah jalan tiba-tiba gue kunjungan ke Zimbabwe berdua sama Irfan, terus gue nggak bilang siapa-siapa. Tapi kan kalau cuman kita nge-gym bareng, makan bareng atau bintang tamu bareng, ya biasa aja, bukan sesuatu hal yang kayaknya tuh gimana. Cuman kalau Irma sih terlalu berlebihan menurut gue, terlalu posesif. Tapi di dalam ini tanggal 20 November 2019, Roy Kiyoshi bersama penasihat hukumnya datang ke Polda Metro Jaya, khususnya adalah ke Krimsus. Agendanya hari ini adalah menyerahkan permohonan pencabutan perkara, ya. Yang kemarin Roy sudah melaporkan dengan nomor LP /7339 /11 Romawi /2019 PMJ /DIT Reskrimsus tertanggal 14 November 2019 atas keinginan dari Roy Kiyoshi bahwa perkara tersebut untuk dimohonkan untuk dicabut. Ya, ini suratnya kami sudah persiapkan dan sekarang kami akan serahkan ke Kepolisian Republik Indonesia. Masalah waktu prosesnya kami kembalikan kepada kepolisian. Ya, yang terpenting hari ini Roy resmi mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Dan yang pertama adalah alasan kemanusiaan. Ya, itu yang didasari ya di garis bawah ya, alasan kemanusiaan. Yang kedua, bahwasannya adanya permintaan permohonan maaf ya, permohonan maaf yang dilakukan oleh terlapor ya, dan dihadiri juga orang tuanya ya. Iya. Jadi di situ kami melihat bahwa dengan niat yang tulus sampai nangis ya, sampai ya dia berusaha menyembah untuk meminta mohon maaf. Disitulah hati Roy terketuk, terbuka ya untuk memaafkan. Kemarin Roy bercerita dengan saya gimana ya kalau misalnya itu anak kita ya, itu anak kita tersandung dengan ketidaksengajaan. Setelah itu dia sampai tertekan begitunya sebagai orang tua, sampai mau menyembah begitu ya.
Maka daripada itu dengan hati yang tulus dan ikhlas mencabut perkara ini, gitu, ya. Dan selanjutnya kami melihat ya bahwa ada surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang restoratif justice dalam menangani perkara tindak pidana. Dasar daripada itulah tidak semua perkara pidana itu harus diselesaikan di pengadilan, masuk ke ranah meja sidang. Kalau bisa diselesaikan dengan mediasi, non litigasi, itu akan lebih bagus. Dan salah satu syaratnya, syarat untuk formilnya pun sudah kami terima, yaitu surat permohonan permintaan maaf dan perjanjian kesepakatan perdamaian sudah ditandatangani. Jadi itu semuanya menjadi dasar kami untuk malam ini mengajukan permohonan pencabutan perkara. Ya. Selanjutnya yang terakhir bahwa kami melihat mens rea, niat batin dari terlapor, bahwa kami merasakan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan yang mau merugikan ya si pelaku tersebut. Dan pelaku tersebut masih berumur kurang lebih 21 tahun. Ya, tidak ada unsur kesengajaan yang emang sengaja mau menyerang kehormatan disertai oleh fitnah ya di media elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang 27 ayat 3 Junto 45 Undang-Undang ITE. Itu misalnya kalau kami melihat niat batin si bocah tersebut tidak ada. Ya, tidak ada kesengajaan. Ya. Dan permintaan maaf yang tulus. Maka daripada itu sebagai kita sesama umat manusia, maka kita harus buka hati kita untuk memberikan maaf yang sebesar-besar. Ya. Itu kalau dari pihaknya Roy Kiyoshi, tapi kalau yang pihak lain kami tidak mau ikut campur. Ya. Karena lain ladang, lain belalang, lain pula ikannya. Ya, di sini hati yang tulus, niat yang baik, rasa kemanusiaan, maka muncullah keinginan untuk kami sudah menerima tanda terimanya ya permohonan kami, ini tanda terimanya sudah diterima. Bang, Ya. angkat lebih tinggi bang. Ya. Dan selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya. Ya. Dan nanti agenda selanjutnya adalah kami menunggu panggilan untuk di BAP ya. Oke kok semuanya berjalan lancar aman-aman. Gitu. Ya. Ya ada. Aman kok, nggak ada masalah. Udah kemarin kan satu acara bareng kan, ngobrol-ngobrol bentar, terus oke, seseruan, ketawa-tawa, nggak bahkan kayaknya nggak ada kepikiran aku pengen ngomongin hal-hal yang di luar itu, damai-damai aja kok. Sempat menyampaikan Lain ladang, lain belalang, lain pula ikannya. Ya, kata pepatah itu mari kita pahamin. Hatinya Roy dengan hati Ruben kan berbeda ya. Jadi ya masing-masing lah. Kalau Roy mau cabut, Ruben mau jalan, ya silakan, ya kan. Ruben baik hati kok. Tapi saya yakin kok, ya pasti juga Ruben akan melakukan hal yang sama, mudah-mudahan. Ya, tetapi kalau tidak pun juga pasti Ruben mempunyai perhitungan tersendiri kan. Yeah. Mungkin ada kerugian material. Ya, kalau di kami kan kami kan nggak punya rumah makannya ya. Iya. Nah, Ruben mungkin masa dirugikan karena rumah makannya sudah menjadi korban mungkin, ya kan? Yang jelas Ya ada perhitungan sendiri lah. hubungan aku sama Ruben baik-baik aja, damai-damai, senang-senang, ketawa tiwi kayak gitu. Harusnya dipercepat ya, bulan Maret, April harus menikah gitu. Kenapa harus November? Senang. Terima kasih doanya bisa lancar-lancar saja. Masih kan memang sebelum menikah kan memang kerjaan Aida kan memang masih ada yang belum bisa ditinggalin kan. Jadi dia harus balik ke Semarang, harus balik ke kota lain, NTT dan sebagainya untuk urusin kerjaan dia yang belum selesai. Udah selesai pasti akan buka perwakilan di Jakarta. Kita lah bersatu. Bantu semangatnya aja. Aku bantu mengisi cintanya yang kosong aja. Honeymoon gimana kok? Kalau LDR kan kosong otomatis aku isi dengan jarak. Kita sih stay-nya maunya di Jakarta karena aku memang dari kecil kan
selalu di Jakarta gitu, udah terbiasa dengan kehidupan Jakarta yang macet, yang reward. Jadi terbiasa. Kalau di sana kan memang sepi, jadi aneh kalau sepi gitu kan, udah terbiasa rame, pindah ke sepi gitu jadi wah, jadi ya nggak tahu sih ya, mungkin bisa mungkin nggak. Kalau sampai kemarin kan sempat mau ke Hong Kong, jadi memang Hong Kong kan lagi rusuh banget gitu, jadi salah milih aja gitu, kok bisa pas gitu, pas memang waktu itu 10 kita merit, 11 12 itu memang udah ada kerjaan, dia harus balik, terus dia harus kerja, pas banget lah gitu. Jadi belum, nanti yang deket-deket aja, paling kota-kota dekat atau ya luar negeri yang dekat-dekat. Kapan? Mungkin nanti ini mungkin bukan bulan-bulan sibuk aku yang November Desember, kan banyak permintaan aku nyanyi di Natalan dan juga wedding, jadi emang mungkin tahun depan kali ya? Tahun depan. Nggak deh, April kali, Maret April gitu. Kalau nggak kita sisipin aja mungkin 2 hari masih bisa lah, 2 hari. Yang deket-deket Bali. Pasti sih saat-saat dia subur baru kita bikin gitu. Kita ketemu, enggak deh. Pokoknya kita sedemikian rupa untuk settingin supaya selalu ketemu gitu. Memang dia banyak kerjaan banget, aku maklumin gitu. Memang kan seperti yang aku bilang tadi, sebelum menikah pun dia kerjaan masih banyak dan nggak boleh ditinggal gitu. Jadi aku maklumin, biarkan dia selesaikan pekerjaan. Kemarin juga nggak LDR juga begitu ya kan. LDR gini, pokoknya kita kan sekarang udah makin canggih, jadi ada video call, ada telepon, jadi kita kan udah tahu keberadaan kita di mana tiap hari, tiap menit kita video call gitu. Jadi ya LDR tuh cuman apanya ya, cuman jauhnya doang, tapi kan kita selalu deket di hati. Kita justru kangen-kangenannya besar banget gitu. Kalau LDR gitu kan sekali ketemu kan wah, bisa wah. Kalau udah isi ya aku bilang gitu. Tapi kalau belum isi ya nggak apa-apa lah. Kalau udah isi kan nggak boleh capek, nggak boleh apa-apa. Hati-hati mah. Udah biasa jatuh terbiasa. Ya, jadi kalau udah isi kan, ini belum isi, jadi ya masih semangat kerja gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.